Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Didit Arya Yudhistira, nomor daftar hadir 10, angkatan ke-40, peserta pelatihan dasar CPNS, gelombang 3 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas membuat learning journal yang berjudul Manajemen ASN dan Rule of Government. Manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN itu sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Fungsi, tugas, dan peran ASN. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk perannya, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan, hak, dan kewajiban ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Di sini bisa dilihat ya perbedaan antara PNS dan P3K. Jadi kalau PNS itu mendapatkan fasilitas, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak. Adapun kewajiban dari pegawai ASN itu sendiri, yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Ini kode etiknya juga termuat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri kode etiknya seperti apa. Kemudian fungsi kode etik ASN itu sendiri yang pertama adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat,
perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Fungsi sistem merit yaitu ada dua, bagi organisasi dan bagi ASN. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit itu sendiri ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua ada penilaian kinerja. Yang terakhir adalah pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Urgensi sistem merit. Apa sih pentingnya sistem merit? Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua proses didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, back perform mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Whole of Government. Apa sih Whole of Government itu, atau biasa disingkat WOG? Menurut United States Institute of Peace, WOG itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSG, Whole of Government itu sendiri adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Apa sih latar belakang terbentuknya WOG? Yang pertama adalah dorongan publik untuk kinerja good government. Kedua ada ego sentral. Ketiga ada perkembangan teknologi dan informasi yang cepat. Yang keempat adalah keberagaman, yaitu mencakup latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya, hingga mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kenapa sih WOG itu penting? Yang pertama adalah respon pemerintah terintegrasi, terus menghilangkan sekat sektoral, adanya kerjasama antar instansi pemerintah, adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Bagaimana sih cara menjalankannya?
itu ada 3 kategori, yaitu koordinasi, kemudian ada integrasi, kemudian adanya kedekatan dan pelibatan. Jenis dan praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu ada 4. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat seperti KTP, izin, SIUP, sertifikat tanah, dan sebagainya. Kedua, ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen ASN dan Wall of Government. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.